Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, balam terbang di atas angkasa, dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah sedang puasa. Jadi membuat pantun ini, yang penting itu dua kalimat yang di ujung. Misalnya saya mau bilang dari bunyi sambutan salam kelihatannya sedang puasa, maka saya tinggal mencari kata salam puasa, salam puasa, maka saya cari salam. Tinggi terbang burung balam, sanya terbang tinggi di atas angkasa, amak baru sejalan dia. Jadi kalau tidak sejalan, tak sesuai di telinga orang. Misalnya lagi, tapi kita kan nuzul Quran. Kalau Tuan membeli peniti, membeli peniti di Pulau Buru, yang saya hormati Bapak Bupati, yang lama dan yang baru. Tapi ini kan wali kota Pak Ustadz, kita buatkan pantunnya. Kalau Tuan ke Yogyakarta, nantilah kita susun yang lain. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, soimin soimat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini kecil, tapi nggak bosan-bosan kita ngelihatnya. Dari tadi dindingnya, atapnya, kubahnya membuat kita terkesan dan teringat-ingat terus. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, ada rezeki. Semua anak-anak muda ini sebelum meninggal bangun masjid dulu. Sebelum bangun masjid jangan mati dulu, kalau bisa. Ya, tapi malaikat kan nggak bisa kita pesan begitu. Begitu dia datang, dia kan nggak nanya, udah bangun masjid. Katanya Al-Quran itu turun bulan Ramadan Pak Ustadz. Oh iya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran itu. Terus waktu Nabi Haji Wada itu kan turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Waktu haji itu kan bukan bulan Ramadan Pak Ustadz. Katanya Quran turun bulan Ramadan, terus bulan haji kok turun lagi. Pokoknya jangan banyak nanya. Banyak nanya itu Bani Israel. Ustadz, Quran itu turunnya 17 Ramadan. Oh iya, kita di Indonesia memperingatinya 17 Ramadan. Terus kita disuruh iktikaf 10 terakhir. Katanya 10 terakhir itu nuzul Quran, 17 turun, 10 terakhir kok turun lagi Pak Ustadz? Gak boleh banyak nanya. Banyak nanya masuk neraka. Ustadz, ya, Quran itu yang pertama turun Iqra kan? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama turun. Iya. Sepakat semua ulama itu pertama turun. Iya. Terus waktu kita buka Quran, yang pertama Al-Fatihah. Berarti beda dong Quran yang turun ke Nabi dengan yang ada sekarang. Ini pun nggak boleh juga ditanyakan. Kalau nanya berarti masuk
masuk neraka. Akhirnya orang pun bilang, itu ustaz apa? Itu ustaz neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Jadi banyak sekali pertanyaan tentang nuzul Quran ini. Bagaimana jawabannya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tentang masalah Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, lalu kemudian turunnya itu yang pertama Iqra. Tapi kenapa yang ada di mushaf Al-Quran sekarang Al-Fatihah? Karena Nabi berkhalwat. Khalwat itu bersendiri, menyendiri 3 kali di Gua Hira. Nama gunungnya Jabal Nur. Tempat Nabi bersembunyi waktu hijrah namanya Jabal Sur. Tempat turunnya wahyu Jabal Nur. Tempat Nabi waktu mau hijrah namanya Jabal Sur. Ini banyak jamaah umroh ini pulang cerita, saya naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Sama-sama nganggu, direkam lagi, streaming. Jadi Nabi itu ketika umur 38 dia naik ke atas Jabal Nur, nggak terjadi apa-apa. Umur 39 dia naik lagi, nggak terjadi apa-apa. Umur 40 disitulah turun malaikat Jibril. Iqra, kata malaikat. Nabi menjawab, ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Akhirnya malaikat membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Al-Quran itu turun pertama kali, lalu turun pada bulan-bulan berikutnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampai Nabi meninggal dunia. Jadi yang dimaksud dengan turun bulan Ramadan, turun pertama kali. Adapun pada berikut-berikutnya di luar Ramadan, ada yang turun tanpa pertanyaan, ada yang turun menjawab pertanyaan jamaah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti diinfakkan. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan. Yas'alunaka, banyak lagi lah pokoknya. Tanyakan sama santri-santri dari pondok pesantren tahfiz Quran Ar-Rahmah yang pakai rompi biru yang ganteng-ganteng ini. Ini bedanya biru tua sama biru muda ini? Bedanya. Cek. Iyalah pokoknya ada bedanya. Soalnya biru muda sama biru tua mana yang paling banyak hafalannya? Biru muda. Untung saya nggak pakai rompi biru. Saya pakai rompi biru, dites berapa hafalannya. Nah, jadi tentang masalah yang udah terjawab tentang masalah di luar Ramadan dan di bulan Ramadan. Kenapa yang pertama kali turun Iqra, kok yang tertulis di mushaf kita Al-Fatihah? Yang turun pertama dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Tapi Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Susunannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas.
Ini yang ada di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ini turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini stasiun transmisi. Sekali turun 30 juz, 114 surat. Inna anzalnahu fi lailatin, bukan, fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu yang sekali turun. Lalu dari stasiun transmisi Baitul Izzah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW sesuai situasi dan kondisi. Aneh dan uniknya, turunnya kacau balau tapi bisa tersusun lagi secara rapi. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, malaikat Jibril sudah membacakan ke Nabi Muhammad sesuai dengan susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kira-kira bisa difahami? Memang kalau belum sarapan susah paham. Udah kami udah sahur semua. Ini jamaahnya kok laki-laki semua ya? Ada? Oh, masa? Saya pura-pura nanya aja, saya udah tahu. Siapa yang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap perempuan? Perempuan dilecehkan, direndahkan, nggak dihormati, nggak dimuliakan. Datang ke Masjid Sari Asih. Perempuan lebih mulia dari ustadz penceramah. Di atas. Hai Besti. Ibu tahu nggak perasaan kami di bawah ini ngelihat kami? Seperti ngelihat akuarium raksasa. Tenang, ikannya ikan-ikan yang indah semua. Nggak ada ikan buntal. Dari senyumnya kelihatannya jamaah ini walaupun bulan puasa tapi semuanya bahagia. Dan saya berusaha untuk mancing mereka tersenyum. Saya mau lihat mereka ini ada utang atau enggak. Dan kalau saya lihat dari senyumnya enggak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan Allah. Banyak juga. Ya namanya zaman sekarang, siapa yang nggak punya utang? Betul? Tuh ngaku semua. Panci utang, motor utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Seandainya boleh kredit, istri itu pun kredit juga. Istrinya sudah anak berapa Pak? Sudah 5 Pak Ustadz. Udah lunas belum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik apa yang dikatakan Pak Wali Kota tadi. Bagaimana manusia sebelum datang Al-Qur'an dan setelah datang Al-Qur'an. Kira-kira efeknya apa? Sebelum datang Al-Qur'an begitu. Setelah datang Al-Qur'an gitu juga. Ngapain dia datang? Memang kalau orang cerdas itu ngomong ya, memang layak jadi wali kota 2 periode. Tolong simpan video ini ada gunanya nih 5 tahun akan datang. Rekamannya nanti bisa di-download di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sampai mana tadi? Like, comment. Apa bedanya manusia ini sebelum datang Al-Quran dan setelah datang Al-Quran? Sebelum datang Al-Quran, mereka meyakini dulu waktu saya kecil, kalau ada suara begitu 2, orang sakit sama orang meninggal. Sekarang kalau ada suara begitu 3, orang sakit, orang meninggal, Ustadz Somad. Dulu sebelum Al-Quran turun, mereka membagi Tuhan itu ada Tuhan jantan, ada Tuhan betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata.
Tuhan jantan namanya Al-Aziz, Tuhan betina namanya Al-Uzza. Tuhan jantan namanya Al-Mannan, Tuhan betina namanya Al-Manan. Lata, Uzza, Manan itu betina. Tuhan jantan dengan Tuhan betina ini kawin dan punya anak. Itulah dia banatullah, malaikat-malaikat, anak-anak perempuan Tuhan. Maka digambarkan malaikat itu sosok perempuan yang bersayap. Dan inspirasi itu sampai sekarang diambil orang. Salah satunya iklan parfum. Orang pakai parfum wangi, lalu malaikat pakai sayap pada jatuh semua dari langit. Ada nonton iklannya? Waduh, masa saya nonton kalian enggak? Ini datang dari mana ini? Bahwa Tuhan punya istri, punya anak. Lewat lagi. Berapa menit sekali dia lewat? Sampai ke rumah sakit. Oh, karena kita di rumah sakit. Saya sebetulnya mau mancing jamaah untuk jawab itu. Saya tahu kita ini kan di rumah sakit Sari Asih. Apapun penyakitnya datang ke rumah sakit saya. Insya Allah sehat. Banyak orang ke rumah sakit stres, depresi, keluarganya sakit, nggak tahu mau sholat di mana. Tapi kalau ke Sari Asih, tempat sholatnya nyaman, pikirannya tenang, apalagi kalau mau tidur siang, AC-nya kencang. Nah, sampai mana tadi? Bahwa sebelum Al-Quran datang, orang meyakini ada Tuhan jantan, Tuhan betina, Tuhannya kawin, punya anak. Ini datangnya pemikiran ini dari mana? Dari Greek. Greek itu di mana? Yunani, peradaban tertua di dunia. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof itu dari Yunani semuanya. Dan ternyata di Yunani Tuhan itu punya istri dan anak. Siapa nama Tuhannya? Zeus. Zeus ini punya istri. Siapa nama istrinya? Mana saya tahu. Setelah Zeus menikah dengan istrinya, punya anak tunggal satu laki-laki, namanya Hercules. Hercules diutus turun ke dunia. Tuhan anak yang tunggal, son of God, namanya Hercules, disuruh turun ke dunia untuk mengamankan dunia. Bini Zeus mati. Akhirnya Zeus kawin lagi sama perempuan, cuman perempuan ini nakal, selalu mengganggu Hercules, itulah setan. Makanya perempuan yang nakal selalu mengganggu laki-laki berarti saya nggak ada ngomong begitu. Itu kesimpulan netizen. Jadi ilmu ini disebut dengan ilmu mitologi, ilmu hidup biologi. Ilmu mitos, mitologi. Makanya kalau ada yang bercerita tentang Tuhan punya anak, punya istri, itu diambil dari Yunani, masuk ke dalam budaya Arab, lalu Islam datang, Al-Quran diturunkan, Allah membantah itu semua. Allah itu bukan satu, dua, jantan, betina, punya anak. Enggak. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Mintanya jangan ke yang lain, karena dulu mereka mintanya ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Mintanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan Tuhan, ini hamba Tuhan. Makanya manggilnya Abdus Somad. Kalau manggil saya, ya Ustadz Abdus Somad, jangan panggil Somad, berarti saya Tuhan. Nama yang paling bagus adalah nama hamba yang rendah, yang hina, yang jatuh, yang gak ada apa-apanya. Tapi nama ini disandingkan dengan nama Allah yang paling tinggi, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Tapi orang tidak mungkin kenal Allah kalau dia tidak berilmu. Orang yang berilmu itu disebut dengan arif. Itulah dia Pak Arif.
Dan orang kalau sudah berilmu, pasti dia akan jadikan hari-harinya, bulan-bulannya itu untuk beribadah, menegakkan agama. Bahasa Arabnya Syahruddin. Jelas. Makanya kalau ngasih nama itu yang ada maknanya. Ini suka baca novel, baca cerita-cerita mitos. Begitu anak lahir, siapa nama anakmu? Hercules. Nama bapaknya Zeus. Masa pas dirapor Hercules bin Sugiono? Mohon maaf Pak Sugiono, jangan terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Al-Qur'an datang membantah Tuhan dilahirkan, lam yalid, Tuhan tidak melahirkan, walam yulad, dan dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada satupun yang setara, selevel dengan Tuhan. Ada seorang artis bersemedi di tengah malam, pejamkan mata, tarik nafas panjang, tahan, tahan, keluar dari bawah, sedang bermeditasi. Akhirnya kata dia, waktu dia sedang bermeditasi itu, dia naik ke langit, ketemu sama Tuhan, warnanya hitam. Maka terbantah dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita pejamkan mata, kita nampak hitam, merah, hijau, kotak, bulat, tinggi, macam-macam. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di pikiranmu, itu bukan Tuhan, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat lain, laisa kamitslihi wa huwas. Itulah enaknya kalau kita ceramah di depan orang-orang tahfiz Quran ini, nyambung, masya Allah, so sweet. Lalu kemudian bagaimana sebelum Al-Quran datang? Sebelum Al-Quran datang, mereka menganut yang namanya pernikahan poliklinik. Apa? Ada klinik gigi, ada klinik kulit, ada klinik bersalin. Karena banyak disebut dengan poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik bangunan, ada teknik mesin. Karena banyak disebut dengan politeknik. Ada 01, ada 02, ada 03, ada pos 04, maka disebut dengan poligami. Mereka menganut poligami unlimited, tanpa batas. Oh, sudah habis waktu. Memang indah anak bernyanyi. Anak bernyanyi di atas batu. Kalau sudah suara itu berbunyi, tanda kita sudah habis waktu. Jadi buat pantun itu kalimat yang dua itu aja. Misalnya sudah berbunyi, habis itu habis waktu, maka tinggal kita cari dua kalimat ini, berbunyi, waktu. Memang enak suara anak bernyanyi. Anak bernyanyi di atas batu. Kalau sudah suara itu berbunyi, tandanya sudah habis waktu. Gitu cara buat pantun itu. Balik ke asal. Saya tahu belum. Saya cuma mau mancing jamaah nih. Kira-kira gimana respon mereka? Itu sebenarnya. Soalnya di tempat lain saya pernah buat coba begitu. Tanda waktu sudah mau habis, kata mereka. Iya Pak Ustaz, kami memang udah lama mau nungguin. Tapi jamaah di Sari Asih begitu dipancing waktu habis, belum katanya. Saya tahu, saya kan dari tadi ngeliat jam. Saya tadi mulai ceramah jam 5:30, sekarang baru jam 6, jadi baru 30 menit. Masih ada waktu 30 menit lagi. Yang ibu kalau ada mau pulang, mau masak sarapan, silakan pulang. Sebelum Islam datang, mereka kawin, nikah dengan istri pertama.
lalu kemudian punya anak laki-laki dari istri pertama. Setelah itu dia nikah lagi, nikah. Istri terakhir umur 17 berapa? 17. Bapak ini umurnya 71. Balik. 71. Ibu jangan marah dulu, dengarkan penjelasan saya dulu. Kemudian si bapak ini meninggal. Anak yang dari istri pertama yang laki-laki tadi boleh mewarisi istri bapaknya. Paham? Saya ulang sekali lagi. Bapak ini kan punya istri, lahir anak pertama laki-laki. Habis itu bapak ini kawin, istri terakhir. Lalu kemudian bapak ini mati, meninggal. Anaknya yang pertama yang laki-laki tadi boleh mewarisi ibu tirinya, ibu dari istri bapaknya itu. Itu kan tidak berperadaban. Maka ketika Al-Quran, maka Allah katakan Quran, la tankihu ma nakaha abaukum, jangan nikahi perempuan yang dinikahi bapak kamu. Maka itu disebut dengan mahram mu'abbad. Misalnya, misalnya ayah kalian menikah dengan seorang perempuan, dia ibu kalian atau tidak? Ibu kalian, tapi bukan ibu kandung. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'i, kalian berwudu, bersentuhan dengan dia, bersalaman, batal atau enggak batal? Enggak batal. Kenapa? Mahram. Misal na'udzubillah, bercerai ayah kalian dengan dia, dia dengan kalian sebaya karena muda misalnya, maka sampai hari kiamat kalian nggak boleh nikah dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah istri ayah kalian. Walaupun sudah berpisah, dia istri ayah kalian. Kalian dengan dia namanya mahram mu'abbad. Siapa yang mengajarkan akhlak seperti itu? Padahal nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab, dan nggak ada hubungan nasib. Islam menjaga kehormatan yang luar biasa. Sebelum Islam datang, manusia ini seperti binatang, istri bapaknya, istri dia juga. Tapi setelah Islam datang, dimuliakan manusia sedemikian rupa. Dulu perempuan gak dapat warisan, malah diwarisi. Tapi begitu Islam datang, anak-anak hafal Quran, kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu bapak-bapak suami dapat harta istrimu kalau ninggal setengah. Kita doakan ibu-ibu semua tabungannya 1 miliar, amin. Bapak dapat 500 juta loh pak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau melahirkan anak, maka bapak dapat 1/4. Masih banyak pak, 250 juta cukup untuk mahar dan KUA. Makanya laki-laki ketika meninggal istrinya, itu yang nangis itu cuma air mata sebelah kanan, yang sebelah kiri ada 500 juta bro. Tapi jangan pulang dari sini ibu marah-marah. Jangan gara-gara ini nanti pas mau buka puasa, mama mana kopi kita, buat aja sendiri. Pantasan matamu tajam melihat cincin gelang rantai saya. Ustaz Somad sudah bukakan rahasianya pagi tadi. Tolong PT Sari Asih Group jangan lagi undang Ustaz Somad. Itu Ustaz provokator yang merusak kemesraan di antara kita. Saya cuma mau menjelaskan, harta yang banyak tinggal, rumah yang hebat abadi sampai hari kiamat adalah Masjid Sari Asih. Maka sebelum meninggal,
carilah harta sebanyak-banyaknya. Dulu sebelum Islam datang, manusia ini terbagi dua. Yang satu memakan semua yang mau dimakan, semua yang berkaki empat halal dimakan kecuali meja, itu pun karena keras. Sebelum Islam datang. Lalu kemudian ada satu kelompok manusia yang nggak mau makan hewan sama sekali. Ayam nggak mau, daging nggak mau, sapi kambing nggak mau, hanya makan sayur saja. Sayur bahasa Inggrisnya vegetable. Maka orang yang hanya makan sayur saja vegetarian. Dua kelompok yang bertolak belakang. Yang satu makan semuanya, yang satu nggak mau makan sama sekali. Datang Al-Quran. Kulu, makanlah. Oh, kalau gitu Islam pro kepada yang kaki meja. Kulu, makanlah. Tapi ingat, yang dimakan min thayyibat, yang baik-baik saja. Bahasa Arabnya baik itu thayyib. Thayyib artinya baik. Makanya kalau ada qari baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, thayyib, thayyib. Thayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyib, jangan tersinggung. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi. Islam melarang yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Anak-anakku hafal Quran, kita lanjutkan ayatnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u wama uhilla bihi li ghairillah, haram. Hurriman alaikumul maitatu, bangkai binatang yang tidak sempat disembelih, haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, kami lagi di pinggir jalan ini, terus ada kambing ditabrak truk. Gimana nih Pak Ustadz, kelihatannya udah mau mati, boleh kami sembelih? Sembelih aja, sembelih. Begitu udah sembelih, handphonenya mati. Saya bingung, kambing siapa? Jadi kadang Ustadz ini dikondisikan seakan-akan suasana ini genting. Tolong jangan jebak saya seperti itu. Ya, kita yang namanya Ustadz ini terancam takut kambingnya mati jadi bangkai kan? Iya, potong aja, potong. Rupanya bukan kambing dia, entah kambing siapa. Kambing kalau tertabrak nggak sempat disembelih, boleh dimakan? Nggak boleh. Maitatu wadamu, darah. Dulu di pasar di tempat kampung saya, itu sapi itu dipotong, darahnya ditampung di dalam mangkok. Itu darah kalau ditampung kan beku. Nah, nanti setelah beku dipotong-potong seperti cincau, dijual di toko. Itu haram. Dan kemarin saya dapat video, ternyata ada satu makanan Korea, melihat warnanya, wow, amazing, merah menyala abangku. Ternyata itu darah sapi yang di 10 ekor sapi ditumpuk sampai 1 drum. Setelah darahnya beku dipotong-potong. Itu semua kuman, penyakit, bakteri ada dalam darah. Itu makanya orang kena penyakit medco, med gila, ko sapi, medco sapi gila. Kenapa sapinya sampai ke tempat kita nggak ada orang kita yang kena penyakit sapi gila? Karena disembelih darahnya keluar. Ambil pisau, cara nariknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi kalau mau darahnya turun ke bawah,
dari bawah. Bismillahi Allah, Bismillah. Turun. Kenapa nyembelih itu nggak Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz? Kok Bismillah? Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih. Sayang sama kasih kok dipotong? Nggak nyambung bro. Makanya cuma sampai Bismillah. Bismillah, darahnya habis keluar semua, bersih, barulah dagingnya dicuci. Setelah itu dimasak 100 derajat Celcius, dibaca doa. Kenapa jadi penyakit ini? Darahnya nggak keluar, sapinya ditembak otak kecilnya, namanya stunning. Pistol itu dibuat, pistol itu pelurunya nggak keluar. Makanya sapi-sapi Australia yang berotot yang besar itu ditembak otak kecilnya. Dia kalau skalanya cuma 7, sapinya nggak mati, cuma bodoh aja. Makanya kalau ada suami yang bodoh itu mungkin kena stunning. Papa, mama mau pergi arisan, tolong pel lantai, mandikan anak, ganti pampers, semua belanja. Itu mungkin sudah kena stunning. Tapi kalau dia sampai 8 derajat, itu sapinya langsung tumbang, mati, darahnya nggak keluar. Ada, pergilah ke rumah-rumah potong yang tidak diawasi. Ada yang disemprotkan air pakai selang, mati tersedak. Ada yang disetrum listrik, tengkuknya mati. Darahnya menggumpal dalam daging, bakteri, kuman, penyakit, dipotong-potong pakai mesin, langsung ke atas api nggak matang, bolak-balik masuk ke roti, bau barbecue. Makanya kena penyakit, ditambah lagi setan masuk. Kenapa? Nggak baca doa. Sedangkan kita disembelih, darahnya keluar, dicuci bersih, dibakar 100 derajat Celcius, hantu setan yang nggak ikut karena dibaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Jangan dibaca sekarang karena azan maghrib masih lama. Sudah kelihatan bagaimana sebelum datang Al-Quran dengan sesudah datang Al-Quran. Ini nanti Ustadz yang mengajar di Pondok Tahfiz, ambil 10 pertanyaan dari ceramah saya ini, masukkan ke soal UAS, ujian akhir semester. Yang lulus minta hadiahnya sama Pak Arif. Lalu bagaimana lagi sebelum dan setelah Islam datang? Sebelum Islam datang, yang paling mulia adalah Arab yang Quraisy. Di bawah Arab Quraisy adalah Arab yang non Quraisy. Di bawah itu adalah orang yang berkulit putih yang bukan Arab dari Romawi dan Persia. Di bawah itu adalah yang berkulit hitam. Yang di bawah itu adalah orang yang hamba sahaya, budak. Tapi begitu datang Islam, Arab Quraisy, Arab non Quraisy, putih tapi bukan Arab, orang berkulit hitam, hamba sahaya. Kira-kira kalau saya hidup zaman Nabi, saya level yang mana kira-kira? Saya tahu apa yang ada dalam hati kalian. Cuman kalian nggak ngomong, itu kan menjaga perasaan saya. Saya tahu dari tatapan matanya, saya tahu. Ini Ustadz ini levelnya. Tapi begitu Islam datang, anak-anakku, kita baca ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu bukan yang putih. Kalau yang mulia di antara kamu yang putih, saya sudah beli skincare. Yang mulia di antara kamu bukan yang ganteng. Kalau yang paling mulia yang ganteng, saya mungkin sudah putus asa untuk masuk surga. Tapi yang mulia di antara kamu adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Al-Quran datang menghancurkan hierarki, menghancurkan kotak-kotak manusia. Apakah
lewat lagi ambulan tadi. Kira-kira saya ceramah ini sampai lewat yang keberapa ya? Apakah Islam di zaman sekarang tahun 2025 ini, apakah manusia ini masih mengkotakkan manusia berdasarkan warna kulit? Masih ingat Nelson Mandela? Nelson, kalau saya nanya, kalau dalam pengajian saya ada nanya, adik-adik jangan stres. Kenapa? Karena saya kalau dalam ceramah nanya, itu saya jawab sendiri. Dari tadi. Awalnya saya tadi kan nanya kan, habis itu saya jawab sendiri kan. Saya bukan model ustadz yang suka mempermalukan jamaah di depan orang banyak. Ayo, apa jawabannya? Apa? Itu namanya menikmati penderitaan orang lain. Saya, coba perhatikan, kalau saya nanya dalam ceramah, itu saya jawab sendiri. Makanya nggak usah jawab, diam aja. Kenal dengan Nelson Mandela? Nelson Mandela, saya jawab sendiri. Adalah tokoh yang melawan politik apartheid di Afrika Selatan. Orang Inggris datang ke Afrika Selatan, Cape Town, lalu kemudian mereka mengobok-obok Afrika Selatan. Negeri itu punya orang kulit hitam, letaknya di Afrika, tapi yang berkuasa orang berkulit putih. Dilawan sama Nelson Mandela, masuk ke dalam penjara. Akhirnya Nelson Mandela keluar dan menjadi presiden perjuangan orang berkulit hitam. Artinya apa? Sampai di zaman kita sekarang pun masalah warna kulit masih menjadi standar untuk menetapkan status sosial. Adik-adik, saya tidak merasa sedang menceramahi para kiai, Pak Arif, Pak Syahrudin. Saya saat ini, saya menganggap mereka ini nggak ada di sini. Karena kalau saya menganggap mereka ada, berarti saya nggak hormat. Saya kan duduk di atas kursi depan mereka. Saya sekarang ini sedang merasa saya sedang duduk dengan adik-adik penghafal Quran. Misal, nanti kalian setelah ngapal Quran, masuk dapat beasiswa fakultas kedokteran dan jadi dokter spesialis di rumah sakit Sari Asih. Lalu memang Sari Asih ini harus disebut di beberapa menit. Sari Asih nggak ada bisikkan ke saya aja yang ngomong begitu. Saya ini ustadz yang nggak bisa dibisik-bisikin. Saya sampai ke sini ngomong, judul pun nggak ada dikasih ke saya. Pokoknya saya ngomong, itu terserah saya apa saya mau. Kebetulan saya dapat inspirasi dari Pak Wali Kota tadi, karena Pak Wali ngomong bagaimana Al-Quran merubah manusia, bagaimana manusia sebelum Al-Quran datang dan setelah Al-Quran datang. Lalu saya dengar, ya udahlah saya jelaskan itu aja. Misalnya nanti kalian jadi dokter spesialis, amin. Sudah kerja di rumah sakit Sari Asih, amin. Sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, uangnya banyak. Enak loh jadi dokter itu. Kalau jadi tukang, mohon maaf tukang ya, tukang itu martilnya kan besi, kerjanya bukeringat, bam. Gaji UMR, upah minimum regional. Tapi kalau jadi dokter, martilnya kecil aja. Kecil. Datang pasien, pukul lutut kiri, tuk 10 juta. Dan lutut itu berapa? Lutut 2 kan? Pasti sebelah lagi kan? Tuk berapa? 20. Siku? Tuk 30. Siku berapa? 2. Tuk berapa? 40. Kening? Kayaknya ada gejala-gejala nih dok. Coba kata dia. Tuk. Belum resep, belum obat. Gimana? Mau jadi dokter? Alah malu. Jaga malam. Mohon maaf ya security. Jaga malam itu senternya gede, baterainya 5. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Malingnya siang. Tapi dokter senternya kecil, baterainya segede ini. Masuk pasien, buka mulut,
Pasien banyak yang takut tutup karena buka tutup beda. Buka 10, tutup 15. Buka tutup 25. Ya Allah, jadikan anak-anak penghafal Quran ini jadi dokter-dokter spesial. Semangat semua orang ini. Maka ketika nanti kalian sudah jadi dokter spesialis, punya uang banyak, kebetulan calon istri kalian ada 2. Yang satu putih, yang satu black sweet, hitam manis. Sekarang saya tanya, kalian pilih yang putih apa yang hitam manis? Yang jawab malah ustadznya. Ada 10 calon sekretaris di perusahaan ngelamar. Waktu dicek berapa IPK-nya, indeks prestasi kumulatif 4,0 semua. IQ-nya berapa? Tinggi semua. Tapi ternyata dari yang 10 ini ada satu yang paling putih. Yang mana yang lulus? Putih. Tuh jawaban dari atas. Ternyata kita masih memilah-milih orang dari warna kulit. Ketika Al-Quran datang, maka kulit tidak lagi dilihat. Maka ketika Nabi sampai ke kota Makkah, membersihkan Makkah dari berhala-berhala. Setelah itu diperintahkan satu sahabat Nabi yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Apakah yang azan di atas Ka'bah berwarna putih? Hitam atau putih? Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Kampungnya namanya Nubia. Ini Mesir, ini Sudan, ini Sungai Nil. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung kecil namanya Nubia, letaknya di Afrika Utara. Warna kulit mereka cuma 2, hitam dan hitam sekali. Bukan Arab, bukan Quraisy, berkulit hitam, hamba sahaya, miskin dan susah. Dialah yang naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Madinah. Kalau azan Makkah dia nggak panjang gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Makkah. Kalau Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Indonesia. Kalau India, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Jawa, nantilah gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang naik ke atas Ka'bah bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, tapi yang naik ke atas adalah Bilal bin Rabah. Mengapa Bilal yang naik? Nabi mau mengatakan Al-Quran mengajarkan kita tidak melihat warna kulit. Orang Eropa datang dari Inggris, beli tiket pesawat, nyewa hotel, berjemur di pantai Kuta, Bali supaya kulitnya hitam. Kita belum berjemur sudah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang masih belum kau syukuri, ibu-ibu? Bukan yang di sini ya, ini sini baik semua. Ini yang saya ceritakan ini tentang perempuan yang sibuk memikirkan warna kulit sampai beli skincare campur merkuri. Pakai hari pertama hitam, hari kedua putih, hari ketiga lebih hitam. 4 kali dipakai, muka putih, leher hitam. Pulang suaminya dari luar kota heran, ini kok ada zebra masuk rumah? Bagaimana sebelum Islam datang? Sebelum Islam datang mereka menganggap kehidupan hanya di dunia ini saja.
hidup hanya sekali, buat dosa sampai mati. Hidup hanya sekali, buat sesuka hati. Setelah Islam datang, walal akhiratu khairul wal akhiratu khairu wa tapi ini tapi manusia terbagi dua. Ada yang mau meninggalkan dunia. Kamu rencana nanti habis ngapal Quran ini mau kemana, dek? Mau ngambil fakultas kedokteran? Mau jadi dokter spesialis tulang, SPOT? Mau jadi spesialis obgyn? Spesialis obgyn itu maksudnya kandungan, bukan spesialis jin. Enggak Pak Ustadz. Terus saya sudah menghilangkan keinginan saya untuk dunia. Terus kamu mau jadi apa? Saya mau nunggu malaikat maut aja Pak Ustadz. Saya mau mati aja. Apakah itu ajaran Islam? Adik-adik kita baca ayatnya sama-sama. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. La tansa nasibaka minad dunya. Kira-kira kalau kita punya uang banyak, bisa nggak kita buat amal soleh untuk masuk surga? Bisa. Pintu surga itu ada salah satu namanya babus sodakoh. Mudah-mudahan adik-adik saya semua ini nanti masuk surganya melalui pintu babus sodakoh, karena orangnya gemar bersodakoh. Alhamdulillah Ustaz, saya setelah mendengar ceramah Ustaz, saya mau masuk surga dari babus sodakoh. Itu ada tanah kosong Pak Ustaz, itu saya infakkan, wakafkan untuk bangun pondok pesantren. Ambil Pak Ustaz. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana cerita? Kita hanya bisa mewakafkan tanah kita, bukan tanah bukan tanah orang. Saya Pak Ustaz nggak kaya Pak Ustaz, jadi saya nggak bisa mewakafkan tanah. Terus siapa? Ini saya wakafkan anak saya Pak Ustaz. Mana bisa anak diwakafkan? Nanti lama-lama bini kau wakafkan. Nah, jadi adik-adik nanti yang hafal Quran ini ada yang jadi tentara insyaallah, amin. Ada yang jadi polisi insyaallah, amin. Ada yang jadi hakim konstitusi insyaallah, amin. Ada yang jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ada yang jadi wali kota Tangerang insyaallah setelah Pak Syahrudin. Kita mesti tenangkan Pak Syahrudin. Saudara yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau kalian nanti waktu kalian jadi panglima, waktu kalian jadi Ustadz Somad, tolong iklankan ini di Instagram Ustadz yang followernya 9 juta itu Pak Ustadz. Maksudnya yang belum follow tolong dah follow. Ustadz Somad, tolong masukkan di IG ya. Ada apa ini Pak? Ini kita ada penerimaan tentara jalur tahfiz Pak Ustadz, supaya informasinya anak-anak pondok. Saya mendengar itu alhamdulillah. Saya sudah masuk ke kamar hotel, udah mau istirahat, ada yang ngetuk pintu, tok tok tok. Padahal kalau saya sudah masuk, kok berani nih, siapa ini? Ini jangan salah kamar ini. Saya khawatir yang ngetuk perempuan. Pas saya intip, Brimob. Wah gawat ini, saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Saya adik kelas Ustadz di pondok dulu. Kok bisa kau jadi Brimob? Ada penerimaan polisi jalur santri Pak Ustadz. Saya kalau sudah naik pesawat mendengar lagu-lagu barat itu terus terang rusak hati saya. Lagunya No Woman No Cry, No Woman No Cry. Ibu kita laki-laki apa perempuan? Woman. Istri laki-laki apa perempuan? Sleeping together, ha 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 ha. Itu kan lagu zina itu. Sleeping together. Turu podo sopo itu. Itu tidak benar semua. Saya merindukan ketika naik pesawat, Bismillahirrahmanirrahim.
insan 'allamahul bayan. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen kepada seluruh penumpang pesawat burung pipit. Penerbangan kita menuju Medan, Sumatera Utara dari Soekarno-Hatta 1 jam 30 menit. Kok cepat sekali Pak Ustadz? Karena pilotnya hafal Quran, jadi kita pun naik pesawat tenang. Kalaupun mati, kita mati husnul khotimah. Dan pilot ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ar-Rahmah Sari Asih. Ada yang jadi dokter spesialis. Nanti ketika kalian mengadakan reuni nanti tahun 2, sekarang saya datang kemari 2025, reuninya 2035, 2045, 2055 insyaallah. Yang ceramah saya 2055, waktu itu umur saya sekarang 27. Ya masih muda masih. Saya dengan kalian, waktu itu kalian ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang panglima, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4. Usahakan bintang kalian paling banyak bintang 5 penghargaan. Kalau sampai bintang 7 itu sakit kepala. Waktu acara reuni itu nanti kita kumpul semua. Sebagian bapak-bapak ini udah meninggal. Ibu-ibu masih ada, Bu, masih ada. Insyaallah. Kita berpikir bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang dengan turunnya Al-Quran. Tadi saya mulai jam 5.30, sekarang sudah jam 6.30. 1 jam ngomong di depan orang puasa. Ceramah yang paling berat adalah ceramah di depan orang puasa. Di mana-mana kalau yang ceramah depan orang puasa tuh nunduk nengok lantai. Tapi di Masjid Sari Asih ini saya malah curiga jangan-jangan nggak puasa. Puasa ini, puasa. Alhamdulillah. Ustadz Somad menjelaskan Al-Quran selama 60 menit 30 juz. Kalau ada orang yang bisa menjelaskan Al-Quran 30 juz selama 60 menit, itu bahasa Arabnya mustahil. Maka jangan cukupkan hanya ceramah ini. Mau di radio, mau di TV, mau kiai, mau ustadz, mau tuan guru, mau habib, dengarkan saja. Kalau kajiannya tentang Al-Quran, tentang nuzul Quran, tentang tafsir Quran, mudah-mudahan hidup kita diberkahi dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Bersihkan kami dari segala silap salah dan dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala
mumtahinan illa najjahta, yang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawwajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh dan solihah. Wala aziban wala raghiban illa anjabta, berikan keturunan anak soleh solihah penghafal Quran. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat berikanlah kemudahan dan tunaikanlah ya Allah.